A, B, HIV juga sama ya. Baik, nah ini mungkin kelihatan mungkin tadi tapi tidak, tapi nanti bisa di-share ini ya nanti di grup. Adalah sebetulnya vaksinasi yang untuk dewasa, ya ini adalah pedoman dari Perhimpunan Ahli Penyakit dalam Indonesia, belum diupdate masih 2017, karena Pak biasanya diupdate-nya 4-5 tahun sekali, ini kita belum, nanti mungkin terhalang nih, harusnya konker di Lampung nanti bulan Juni juga ditunda, entah sampai kapan, ini untuk sementara mengupdate. Nah ini para penyintas autoimun ini masuknya ke dalam ini kondisi ya dengan ini imunokompromis ya, imunokompromis itu baik karena tadi dysregulasi sistem imunnya itu atau ya karena apa? Karena pemberian obat-obatan yang sifatnya imunosupresan ya. Nah, tapi pada orang imunokompromis ini ada yang merahnya nih ya, tidak boleh nih, varicella nggak boleh ya, dokter nggak boleh ya. Kemudian juga MMR tuh ada, nanya nanti di belakang ada MMR ya, MMR juga boleh, misal ya, rubella sama morbilli ya ini nggak boleh. Tapi yang lain boleh nih ya, lihat ya, itu juga untuk meningococcus ya, termasuk untuk yang vaksinasi meningitis sudah di meningococcus tadi ya, hepatitis A, hepatitis B juga boleh. Tapi itu apa? Tapi tidak rutin itu, beda dengan yang pneumonia dan flu tadi ya. Kalau meningococcus tentunya kalau pergian ke tempat di mana ada risiko maka baru diberikan, atau kalau di suatu tempat itu hepatitis A-nya tinggi, hepatitis B tinggi baru diberikan ya, jadi itu tidak umum ya. Tapi kalau untuk yang pneumonia sebetulnya dan flu itu memang walaupun kita tidak akan pergi ke Arab sana umroh atau haji, maka itu sebetulnya ya kalau punya duitnya ya lumayan sih, lumayan sekitar 200-an ribu, 250 ribu lah itu kalau yang flu ya. Tapi kalau yang pneumonia saya nggak tahu berapa harganya. Ya. Baik, ini saya rasa ini yang ini ya. Nah ini tadi sudah dijelaskan sebetulnya pertanyaan yang ini ya, apa yang dimaksud dengan vaksin mati dan vaksin hidup nih, vaksin mati ini ya, yang berasal dari partikel kuman atau virus ya, atau sebagiannya ya. Ini tadi pneumonia yang dibolehkan, virus yang disuntikan, ya, seperti virus yang dimasukkan ke hidung itu yang pakai mis tadi, walaupun sama-sama untuk flu juga tidak boleh. Ini juga papillomavirus, dia juga berasal dari vaksinasi yang tadi ditanyakan untuk katanya diistilahkan suntikan kanker serviks rahim, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Tapi memang pada orang yang dengan radang karena ada papillomavirus itu salah satu faktor risiko yang kuat untuk terjadi kanker rahim, ya, leher rahim maksudnya. Nah, vaksin hidup tadi ya, yang sudah disampaikan, ini saya rasa nggak usah diulang karena tadi. Nah, ini tadi juga ini sebenarnya adalah sudah diulang ya. Imunisasi apa aja yang dibolehkan ya untuk autoimun ya, ini yang boleh nih ya, ini yang boleh, yang tidak boleh nanti dilihat ya. Pneumonia, meningitis ya, flu HIV tadi yang disuntikan. Itu human papillomavirus boleh, misalnya orangnya 18 tahun sudah menikah ya kita walau alam kan kita atau riwayat dari pasangan kita itu nggak tahu seperti apa. Tapi itu kalau mau divaksinasi harus dua-duanya. Jadi suami istri ya, bukan satu orang, karena nanti bisa pingpong nanti kan gitu. Juga dua-duanya ya. Dan juga vaksin tifoid ya, walaupun ini sekarang sih sudah tidak banyak tifoid jadi tidak usah lagi orang ya. Nah yang tidak boleh ini ya daftarnya ada BCG, polio ya, morbilli, measles dan rubella, ya. Kemudian flu yang bisa yang disemprotkan, rotavirus biasa pada anak-anak, dan typhoid itu ada dua ya untuk tifus itu. Ada yang disuntikan, ya, ada juga yang dimakan secara oral. Nah, itu yang tidak boleh adalah yang per oral ya. Nah ini saya rasa, nah kemudian ini ya. Saya kan minum MTX setiap hari Sabtu. Nah, apakah pas hari saya minum MTX bisa lakukan imunisasi? Nah, tentu saja nanti kalau mau divaksinasi tunda dulu 2 minggu sebelumnya, ya. Untuk memberikan kesempatan apa? Untuk memberikan kesempatan pada sistem kekebalan baru terakumulasi dulu yang barunya, yang belum terpapar dengan methotrexate, ya. Karena methotrexate itu kan dia ibaratnya mengerem kemampuan dari limfosit, leukosit, ya, misalnya sel T, sel B. Nah, kalau kita lihat sebetulnya limfosit itu ya, subhanallah itu sebetulnya setiap
detik itu dibuat itu tidak kurang dari 1 juta limfosit itu ya sebetulnya. Tapi itu tentu saja ada yang dimatikan oleh Allah, ada juga nanti yang dihidupkan ya. Jadi nanti itu bersirkulasi. Jadi tidak akan terakumulasi banyak sekali ya, memang banyak ya. Jadi kalau limfosit yang tertera di hasil lab itu dia hanya berbentuk presentasi dan diambil dari hanya 1 cc kan. Jadi nanti bukannya berarti keseluruhan itu. Itu saya rasa ya yang pertanyaannya ya. Dan juga hati-hati biasanya pada orang yang masih mendapatkan dosis yang tinggi di atas 16 mg, kalau mau divaksin hepatitis B itu bisa terjadi juga reaktivasi hepatitis B-nya, ya, gitu. Jadi hati-hati. Jadi dari pertemuan ini barangkali adalah saya ingin sampaikan bahwa vaksinasi itu dibutuhkan loh ya oleh kita semua termasuk penyintas autoimun. Ya. Saya juga divaksinasi, saya ya vaksin flu, vaksin pneumonia, ya. Kemudian pemilihannya tentu saja tidak keinginan kita, nanti dokternya menentukan berdasarkan pada manfaat udara. Lalu yang dianjurkan pada flu autoimun itu adalah vaksin pneumonia 3 tahun sekali, ya. Kemudian vaksin flu itu 1 tahun sekali, ya. Nah untuk yang umroh haji itu dianjurkan yang vaksinasinya ini, ya, pneumonia dan flu tadi. Ya. Kalau untuk HPV tadi human papillomavirus itu hanya pada orang yang masih berumur 26 tahun. Tapi ada di sini yang masih berumur 26 tahun ke bawah, nah itu ada gunanya ya, itu banyak gunanya. Oke, jadi terima kasih ya sudah menyimak dan ini kita kaitkan dengan kegiatan dalam rangka World Lupus Day dan juga tentu saja Rheumatic Autoimmune Awareness Month ya dari Balai Kupu Lombok ya. Terima kasih, silakan. Terima kasih Abah untuk penjelasannya. Semoga teman-teman di sini sudah paham apa yang sudah dijelaskan Abah, panjang kali lebar kali tinggi, insya Allah bermanfaat. Mbak Uli silakan. Iya, mungkin masih ada waktu Mbak Dewi ya? Ada sedikit, kisaran 5 menitan deh. Oh, bisa 5 menit. Kira-kira masih ada waktu. Mungkin dari setelah penjelasan Abah, karena waktu kita tidak memungkinkan untuk tanya jawab begitu ya. Terima kasih untuk penjelasan yang diberikan oleh Abah. Terima kasih untuk waktunya. Semoga Abah sehat-sehat selalu. Amin. Ada pertanyaan yang terlewat tidak Mbak Uli? Kenapa? Ada pertanyaan yang terlewat? Atau semuanya sudah dijawab? Ada yang tadi, ada satu sih yang apakah vaksin flu itu benar bisa untuk antisipasi corona gitu katanya. Oh ya, enggak, beda flu-nya ya. Beda flu-nya. Tapi memang dianjurkan, kenapa dianjurkan? Karena nanti seandainya misalnya dia sudah dapat vaksin dari flu itu, ya minimal dia sudah punya kekebalan yang sistem imunnya itu dalam keadaan siaga gitu ya. Tapi dia tidak mengcover corona. Walaupun satu jenis sebetulnya ya itu ya virus. Oke, terima kasih Abah untuk penjelasannya. Buat teman-teman yang lain yang mungkin pengen mengulang penjelasan Abah bisa dilihat di kanal YouTube Balai Kupu, begitu ya. Salam dari kami semua Abah dari Balai Kupu, semua teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengubah seperti ini. Mungkin itu ya Mbak Dewi ya. Mohon maaf Pak teman-teman yang tidak bisa menyampaikan pertanyaan sesi kali ini. Mungkin akan ada sesi berikutnya gitu kan. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi. Terima kasih. Mau yel-yel dulu nggak Mbak? Ada yel-yel untuk Care for Lupus? Ke yel-yelnya. Oh, Care for Lupus, your care save lives ya. Gitu ya Mbak ya. Oh ya buat teman-teman Balai Kupu, besok kita meet up ya. Oke. Meet up di mana? Meet up di Zoom kan? Oke. Oh ya. Yuk. Mau Care for Lupus dulu ya? Mbak Dewi aja yang mimpin. Oke. Sama-sama kita Care for Lupus bersama dalam peringati Hari Lupus Sedunia. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan ibadah Ramadan dan juga
semuanya diberikan keberkahan, insya Allah, amin. Baik, sama-sama kita bentangkan tangan kita. Sudah unmute nggak? Udah nih sambil di unmute semuanya nih. Oke. Care for lupus, your caring saves lives. Oke, terima kasih Abah atas waktunya. Sehat-sehat selalu Abah. Oh iya, itu ada Mbak Santi juga dari Lampung. Oh iya, alhamdulillah. Malam, oke. Ya, baik. Salam juga dari Balai Kupu dan juga dari Lampung. Ya. Amin. Terima kasih semuanya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.